Kepastian Uni Eropa menggugat Indonesia dalam kasus sengketa nikel didapat pada hari Kamis pekan kemarin dan kabar tersebut pun juga langsung diterima oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi dari kantor atas perdagangan di Jenewa, Swiss. Bahkan Uni Eropa ini akan terus melayangkan gugatan. Artinya Indonesia harus bertempur melawan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau Disputes Settlement Body (DSB) di WTO atau World Trade Organization. Ada dua masalah ya, yakni kasus DS 592 terkait masalah nikel dan juga diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2 dengan nomor gugatan 593. Sangat disayangkan di era kolaborasi ada banyak langkah proteksi yang harus dihadapi. Kami akan ulas tuntas untuk Anda dalam Hadiadang Perang Dagang Indonesia Siapkan Strategi. Kita ke slide yang pertama, sebelum saling gugat-menggugat antara Indonesia dan juga Uni Eropa ini memang sudah terjadi atau berlangsung di beberapa tahun lalu ya, tahun 2019 contohnya Kementerian Perdagangan secara resmi juga sudah menggugat Uni Eropa di mana gugatan ini dilayangkan ke Organisasi Perdagangan Dunia terkait diskriminasi kelapa sawit Indonesia. Kebijakan yang digugat oleh Indonesia terhadap ke WTO terhadap Uni Eropa ini adalah terkait mengenai Renewable Energy Directive 2 atau RED 2 dan juga Delegate Regulations Uni Eropa, di mana kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan juga biofuel dari Indonesia. Dampaknya apa? Ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa ini menjadi negatif. Dan di sisi lain, citra produk kelapa sawit juga dapat memburuk di perdagangan global. Gugatan yang dilayangkan ke WTO ini merupakan keseriusan Indonesia pastinya dalam melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Dan langkah tersebut diambil setelah pertemuan dengan asosiasi atau pelaku usaha produk kelapa sawit di dalam negeri. Di mana keputusan itu juga telah melalui proses kajian ilmiah dan juga konsultasi dengan para pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan juga turunannya ya. Kebijakan RED 2 ini mewajibkan Uni Eropa untuk menggunakan bahan bakar dari energi yang dapat diperbaharui mulai 2020 sampai dengan 2030 begitu ya. Dan kemudian dalam aturan turunannya Delegate Regulations di mana minyak kelapa sawit ini dikategorikan sebagai indirect land use change. Beresiko tinggi akibatnya biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit ini tidak termasuk nih dalam target energi terbarukan Uni Eropa, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Dan pemerintah keberatan pastinya dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Gugatan ke WTO merupakan langkah yang dapat diambil setiap negara, semua berhak begitu ya untuk melayangkan gugatan kebijakan yang diambil negara anggota lain untuk yang melanggar tentunya ya, melanggar prinsip-prinsip yang disepakati dalam WTO. Harapannya keputusannya nanti ya dapat memberikan jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Sebelumnya juga dengan gugatan ini pemerintah berharap Uni Eropa nih segera mengubah lah ya kebijakan RED 2 dan juga Delegate Regulations pemerintah yang berharap juga bahwa Uni Eropa ini menghilangkan status high risk pada minyak kelapa sawit Indonesia. Itu baru soal kelapa sawit ya. Belum selesai nih ya soal sawit-sawit ini, kemudian ada lagi gugatan balik yang diambil oleh Uni Eropa yang menggugat komoditas soal komoditas nikel ya. Sebenarnya ini juga udah berlarut-larut ya, sudah panjang juga dari 2019 karena ketika pemerintah Indonesia sendiri mengambil langkah untuk menghentikan ekspor nikel, di mana pemerintah Indonesia ini mengambil langkah ini kan karena untuk memberikan nilai tambah ya, added value terhadap komoditas nikel dan menjadikannya barang jadi. Tapi dalam hal ini atau hal pembatasan ekspor nikel Indonesia ke pasar Uni Eropa ini akan merugikan Uni Eropa. Karena Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, di mana industri Eropa membutuhkan nikel dari Indonesia. Dan pembatasan ekspor nikel Indonesia ini dapat mempengaruhi dan juga meningkatkan harga nikel dunia ya, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lagi nih bagi industri di Uni Eropa. Dan Komisi Eropa akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil langkah tersebut karena aturan WTO katanya jelas nih menyatakan bahwa menghentikan ekspor bahan baku tidak diperbolehkan katanya. Dan Uni Eropa menggugat Indonesia terkait kebijakan pembatasan ekspor untuk produk mineral khususnya ada nikel, biji besi, kemudian kromium yang digunakan sebagai bahan baku industri stainless steel Uni Eropa ya. Dan juga insentif fiskal terhadap beberapa perusahaan yang baru atau yang melakukan pembaruan pabrik serta skema bebas pajak terhadap perusahaan yang memenuhi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Nah, negara tersebut mengklaim nih Indonesia telah melanggar pasal. Pasal-pasalnya apa aja sih? Pertama, Indonesia telah melanggar pasal 11.1 GATT begitu ya tentang larangan pembatasan ekspor dan impor. Kemudian pasal 3.1 di mana di sini ada catatan terkait mengenai agreement of subsidy and countervailing measure mengenai subsidi yang dilarang. Kemudian pasal 10.1 GATT ini mengenai pelanggaran kewajiban transparansi peraturan. Jadi ini yang menjadi poin-poin yang disampaikan oleh Uni Eropa. Nah, Komisi Eropa
yang mengkoordinasikan kebijakan dengan perdagangan yang beranggotakan 28 negara itu mengatakan bahwa pembatasan ini secara tidak adil membatasi akses produsen terhadap biji nikel serta untuk batu bara, biji besi dan juga kromium. Ini banyak sekali dan rumit begitu yang dialami oleh Indonesia versus Uni Eropa, tapi nggak cuma di situ, bukan hanya Uni Eropa aja, karena negara tetangga kita, Filipina ini juga mengambil langkah proteksi bagi negaranya, di mana ada sejumlah ekspor produk dari Indonesia yang dikenakan bea tambahan untuk bisa masuk ke pasar Filipina. Di tahun 2019 nih pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mewacanakan perang dagang tampaknya dengan membatasi impor minyak sawit mentah atau crude palm oil juga asal Indonesia serta produk kopi gitu ya. Jadi kopi sama CPO asal Indonesia. Nah, hal tersebut juga dilakukan untuk mencegah banjir produk kelapa sawit Indonesia di pasar lokal. Ditambah lagi ada data yang sangat menarik di mana defisit perdagangan Indonesia dengan Filipina ini makin melebar ya. Dengan angka neraca perdagangan yang defisit itu pemerintah Filipina akhirnya berharap Indonesia jangan batasin impor komoditas asal Filipina dong, khususnya ada pisang, ada bawang merah, pengen ada titik temu begitu ya. Namun tampaknya titik temu ini belum terjadi di mana Indonesia pun masih mempertimbangkan pasar yang akan diberikan untuk Filipina. Dan hal ini terjadi lagi di tahun 2020 ya, di tahun 2020 ini dan ditetapkan di tahun 2021. Begitu ya, terkait mengenai pembatasan produk-produk otomotif begitu di pasar Filipina, dan langkah pemerintah Filipina yang mengenakan safeguard berupa bea masuk tindakan pengamanan perdagangan sementara terhadap produk impor atau mobil impor yang berdampak bagi Indonesia. Pasalnya Indonesia menjadi negara yang mengekspor mobilnya dengan angka yang sangat besar ke Filipina, dan Filipina memang menjadi pasar empuk bagi pabrikan mobil Indonesia. Tahun 2019 saja begitu ya, 2 tahun lalu, di mana jumlah mobil yang berhasil mencatat atau tercatat sebagai ekspor ini mencapai 86.000 kendaraan. Ada Daihatsu, Toyota, Mitsubishi Motors, kemudian Suzuki, Honda. Ini adalah 5 eksportir terbesar ya. Kemudian diikuti dengan Isuzu dan juga Wuling maupun juga Hyundai. Nah, melalui aturan baru, importer mobil ini harus memberikan jaminan tunai senilai 70.000 peso atau setara dengan 20,2 juta per mobil penumpang impor, serta 110.000 peso atau setara juga dengan 31,8 juta per mobil niaga ringan. Pemerintah Filipina mengambil langkah ekstrim memang ya terkait bea masuk atau safeguard ini begitu ya, karena negara lumbung padi ini melihat bahwa mengenakan bea masuk untuk mobil penumpang dan juga light commercial vehicle atau kendaraan niaga ini pada tanggal 5 kemarin, 5 Januari lalu hingga dilihat 200 hari berikutnya. Dan selama rentangan ini, waktu tersebut di mana Komisi Tarif Filipina akan melakukan penyelidikan formal ya, yang akan menentukan apakah ada manfaat untuk memberlakukan tindakan pengamanan secara definitif atau tidak. Sebagai salah satu negara utama eksportir mobil ke Filipina begitu ya, Indonesia ini pasti akan sangat terdampak dalam hal penjualan ya, di mana hal serupa juga akan menimpa Thailand sebagai pemain yang besar. Nah, sebenarnya apa sih latar belakangnya begitu ya? Kenapa juga banyak sekali tindakan proteksi yang dilakukan beberapa negara, dan seperti apa sebenarnya neraca perdagangan Indonesia terhadap mitra-mitra dagangnya? Kita lihat ya di slide selanjutnya, di mana kita lihat ini adalah neraca dagang non-migas Indonesia khususnya dan juga Uni Eropa dari kurang lebih sekitar 5 tahun terakhir ya, 2015 sampai dengan 2020. Dan kalau kita lihat nih ya, selama periode ini memang Indonesia ini selalu mencatatkan surplus perdagangan dengan Uni Eropa. Dari angka ini juga terlihat ya, kita lihat dari tahun 2015 di mana Indonesia sudah mencatatkan surplus 3,57 miliar US dollar, kemudian 2016 juga sama begitu ya, 3,7 miliar US dollar, 2017 juga ada 4 miliar US dollar begitu ya, dan kemudian 2,97 miliar US dollar, ada sedikit koreksi atau tekanan tapi masih tetap surplus 1,97 miliar US dollar, dan juga di angka terakhir ini di mana di tengah kondisi pandemi pun Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan begitu ya di tahun 2020 untuk non migasnya 2,9 miliar US dollar sepanjang tahun 2020. Bagi Uni Eropa, Indonesia memang menempati urutan ke-29 sumber impor terbesar dan terbesar ke-33 untuk tujuan ekspor ya di tahun 2019. Dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa ini memang saling melengkapi satu sama lain. Ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa ini adalah misalnya contohnya minyak sayur ya, berbagai macam produk. Sedangkan untuk Uni Eropa ke Indonesia ya terutama terdiri ada atas permesinan, peralatan, transportasi, bahan kimia, manufaktur begitu ya. Nah, lebih dari setengah perdagangan Uni Eropa ke Indonesia ini terdiri atas barang setengah jadi, dan sekitar 40% ekspor Indonesia ke Uni Eropa berupa barang konsumen. Dan dalam konteks regional, Indonesia adalah mitra dagang negara kelima Uni Eropa di ASEAN setelah Singapura, Vietnam,
Malaysia dan juga Thailand. Dalam 10 tahun terakhir perdagangan barang begitu ya antara negara-negara Asia dan Uni Eropa ini pun juga hampir meningkat 2 kali lipat melebihi 240 miliar euro selama tahun 2019. Namun ada banyak yang mengatakan nih walaupun memang cukup besar begitu ya tingkat perdagangan antara Uni Eropa dan juga Indonesia, tapi ini masih volumenya di bawah dari rata-rata yang bisa diharapkan. Artinya adalah masih ada ruang untuk pertumbuhan. Itu untuk Uni Eropa ya, yang memang selalu mencatatkan surplus. Satu lagi ini adalah dengan Filipina, begitu yang baru saja lebih memproteksi lagi beberapa produk-produknya. Data serupa juga terlihat begitu ya pada neraca dagang Indonesia dengan mitra dagangnya Filipina, di mana data diambil dari tahun 2015 juga sampai dengan November tahun 2020. Ini data dari Kemendag ya, di mana neraca dagang Indonesia ke Filipina juga selalu mencatatkan surplus. 2015 ada di 3,25 miliar US dollar, kemudian terus naik ke 4,44 miliar US dollar, kemudian 5,77 miliar US dollar di tahun 2017, 5,87 miliar US dollar di tahun 2018, kemudian 5,94 miliar US dollar di 2019. Dari November terakhir begitu ya, angkanya ada di 4,87 miliar US dollar. Ini belum tercover semua sampai Desember. Dan angka ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami tren kenaikan 16,11% dari rentang 2015 sampai dengan 2019. Sementara untuk tahun 2020 berdasarkan data dari Januari sampai dengan November ini memang ada kontraksi minus ya, 12,6% dari tahun sebelumnya. Tapi hal ini juga karena disebabkan oleh impor yang masih jauh lebih terkontraksi dan juga mencapai minusnya 34,8%. Sedangkan ekspor pun juga minus tapi masih di kisaran 15,31%. Kondisi yang terjadi sepanjang tahun 2020 alasan pandemi ini adalah salah satu alasan terjadinya tekanan. Dan berdasarkan data dari Trade Map ITZ, Trade Statistic for International Business Development, total impor Filipina ini memang mencapai 89% gitu terhadap Indonesia. Ini ada macam-macam ternyata ya, dari mulai aksesoris kendaraan, bahan bakar mineral, kemudian juga produk-produk minyak, bahan pangan, olahan lemak nabati ya, dan juga hewani, dan juga ada olahan kertas, mesin produk farmasi, kemudian juga produk elektronik, dan juga beberapa hal yang lainnya ya, termasuk cereal, tepung, dan juga susu. Produk cereal juga diambil atau impor juga dari Indonesia. Jadi memang kolaborasi yang terjadi antara Indonesia dan beberapa negara-negara besar lainnya ini memang cukup sangat-sangat berpengaruh khususnya di perdagangan. Nah, mesti terganjal gitu ya kondisinya dengan sejumlah yang hal-hal yang kurang mengenakan. Banyak hal yang juga masih dilakukan oleh Indonesia ya agar tidak kehilangan pasar, sekaligus juga meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dimiliki. Contohnya saja apa? Yang pertama adalah ini yang dilakukan ya, memberikan insentif untuk mendorong ekspor. Yang kedua adalah memberikan insentif bagi pengusaha yang ingin merelokasi pabrik ya, misalnya dari industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, misalnya di Jawa Tengah, malah dikasih insentifnya ya. Kemudian memberikan insentif ke UMKM gitu, khususnya di bidang furniture ya, misalnya sistem verifikasi legalitas kayu yang juga disubsidi oleh pemerintah. Kemudian ada nih, pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri agar utilisasi industri dapat ditingkatkan. Ini untuk memenuhi ketersediaan bahan baku yang bergerak di sektor misalnya petrokimia ataupun juga BBM ya. Nah ini terkait sawit nih, ada meningkatkan penggunaan B20 sekaligus juga mengkaji biodiesel ke 30% atau B30. Dan karena itu juga akan meningkatkan penggunaan biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Nah, yang terakhir adalah tidak ketinggalan, Indonesia juga melakukan beberapa perjanjian internasional lain ya, sudah banyak begitu ya. Terakhir mungkin kalau kita dengar ada IKSEPA, ya Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, Indonesia Australia, kemudian Economic Partnership Agreement, kemudian ada RCEP yang terakhir ya. Ini juga menjadi salah satu yang dilakukan Indonesia, di mana pasar baru akan mulai terbentuk dan serapan produk antar negara akan lebih begitu terjadi begitu ya, di mana kondisi saat ini di masa era kolaborasi antar negara sangat dibutuhkan untuk membentuk sinergi dan juga mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih mumpuni.